Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia untuk jumlah penduduknya, dengan kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh penduduk-penduduk di Indonesia. Maka dari itu, penduduk Indonesia memerlukan persatuan dan kesatuan agar tidak terpecah belah. Dan supaya teratur, pemerintah membuat undang-undang sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, bersama Mr. Abi kita akan belajar tentang tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yuk, kita belajar. Tata urutan peraturan perundang-undangannya tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, terus ada Undang-Undang atau Perpu, selanjutnya ada Peraturan Pemerintah atau PP, dan ada Peraturan Presiden dan Perpres, dan yang terakhir ada Peraturan Daerah. Yang pertama kita bahas Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bentuk peraturan perundangan yang tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan konstitusi pertama yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan resmi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan oleh MPR. Yang kedua ada Undang-Undang atau Perpu. Undang-undang dan Perpu adalah rencana penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional antara DPR bersama dengan pemerintah. Undang-undang ini sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar 1945. Perpu ini dibuat oleh pemerintah, terutama presiden, jika ada kepentingan atau kegentingan yang memaksa. Untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Selanjutnya ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini adalah presiden. Dan peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum dalam melaksanakan undang-undang. Selanjutnya yang keempat ada peraturan presiden. Jadi peraturan presiden dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Nah, peraturan presiden ini berisi materi yang bersifat khusus untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Dan yang terakhir ada peraturan daerah atau Perda. Nah, peraturan daerah merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Peraturan daerah meliputi peraturan daerah provinsi dibuat oleh DPRD provinsi bersama gubernur. Peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota. Dan peraturan desa dibuat oleh Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa. Nah, adapun fungsi peraturan pemerintah. Yang pertama adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat. Yang kedua, menimbulkan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, memberikan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, menciptakan rasa keadilan. Adapun yang terakhir, contoh-contoh positif apabila kita mentaati peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama adalah kita harus menggunakan hak pilih dalam pemilu dalam rangka melaksanakan undang-undang pemilu. Yang kedua adalah membayar pajak dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan dalam rangka mentaati undang-undang perpajakan. Yang ketiga adalah melaksanakan wajib belajar 9 tahun sebagai perwujudan ketaatan terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan yang keempat adalah tidak membuat kerusuhan atau teror dalam rangka pelaksanaan undang-undang anti terorisme. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Pokoknya baca lagi di modul itu lebih lengkap. Jangan lupa kerjakan soal latihannya. Jaga kesehatan selalu. Mr. Abi pamit. See you on the next video. Bye bye.